adalah pulau yang terletak di kawasan paling timur di Indonesia. Selain itu, Papua adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, menariknya, Papua ini memiliki suatu isu yang berkaitan dengan isu keamanan internasional, yaitu adalah kelompok kriminal bersenjata. Nah, kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua biasa disebut dengan OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Nah, eh, kelompok kriminal bersenjata ini tentunya juga mengancam kedaulatan Indonesia. Maka dari itu, penting bagi kita untuk pahami terlebih dulu bagaimana konteks historis dan juga dinamika yang ada yang terbelakangi konflik antara pemerintah Indonesia dan juga dengan organisasi Papua Merdeka ataupun OPM. Nah, Papua yang sebelumnya dikenal sebagai Nugini Belanda adalah wilayah yang memiliki sejarah panjang dan dengan Belanda sebelum akhirnya menjadi bagian dari Indonesia melalui sebuah perjanjian New York pada tahun 1962. Nah, dan juga penentuan pendapat rakyat atau perpera di Indonesia pada tahun 1969. Nah, meski secara hukum internasional integrasi ini diakui, tapi di sisi lain banyak rakyat Papua yang merasa bahwa mereka itu tidak dilibatkan secara adil dalam proses tersebut. Nah, dalam kejadian ini ketidakpuasan berkembang menjadi sebuah bentuk perlawanan. Salah satunya adalah melalui gerakan separatis bersenjata yang disebut sebagai OPM. Nah, sejak awal kemunculannya pada tahun 1965, OPM menyuarakan keinginan untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia itu sendiri, yang mereka lihat sebagai bentuk kolonialisme baru menggantikan Belanda. Nah, lebih dari sekedar konflik bersenjata, dinamika di Papua menyentuh berbagai aspek, mulai dari sejarah penjajahan, keterasingan budaya, marginalisasi ekonomi, hingga juga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Keberadaan perusahaan tambang besar seperti Freeport juga menjadi simbol eksploitasi sumber daya alam yang tidak dirasakan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat asli Papua itu sendiri. Nah, dalam situasi yang kompleks ini, pendekatan pemerintah Indonesia sejak era reformasi mulai bergeser dari pendekatan militer yang sebelumnya dengan tangan besi ya, melalui ke arah dialog atau juga otonomi secara soft diplomasi. Nah, namun ternyata masih banyak tantangan yang juga harus dihadapi, mulai dari ketimpangan pembangunan hingga juga ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat itu sendiri. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk mengkaji lebih dalam bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menangani konflik ini, serta bagaimana resolusi juga untuk jangka panjangnya sendiri itu dapat dibangun dengan tetap menjaga kedaulatan negara dan juga menghormati hak-hak masyarakat Papua itu sendiri. Akar permasalahan dinamika konflik di Papua. Pemerintah Indonesia dan Papua memiliki hubungan yang kompleks dan tidak lepas dari pengaruh masa lampau, yakni jejak masa kolonialisme Belanda terhadap Hindia Belanda, termasuk Papua. Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Pulau Papua di bagian barat. Namun, klaim itu ditolak oleh Belanda karena Pulau Papua bagian barat masih dianggap sebagai salah satu provinsi dari Kerajaan Belanda. Dalam konferensi meja bundar tahun 1949, status Papua Barat dibahas antara Belanda dan Indonesia tanpa mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak setuju untuk kembali membicarakan masalah ini dalam 1 tahun ke depan. Pada bulan Desember 1950, status Papua dibahas kembali melalui Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB menetapkan bahwa Papua Barat memiliki hak untuk merdeka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 73E Piagam PBB. Namun keputusan ini tidak segera diterima oleh Belanda dan Indonesia. Indonesia tetap mengklaim kepemilikan atas Papua Barat, sehingga Belanda mengundang Indonesia untuk mempertimbangkan penyelesaian masalah ini melalui Mahkamah Internasional. Namun undangan dari pihak Belanda itu ditolak oleh Indonesia. Indonesia terus melancarkan serangan untuk merebut Papua dari tangan Belanda. Untuk mengatasi perlawanan dari Indonesia, Belanda memutuskan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Papua Barat. Pada tahun 1961, pemerintahan Belanda memutuskan untuk mulai mempersiapkan kemerdekaan bagi wilayah Papua Barat. Belanda telah mempersiapkan Papua untuk memisahkan diri dari pemerintahan Belanda dan Indonesia, sampai pada tahap pembentukan badan legislatif, pemilihan bendera, lagu kebangsaan, dan membentuk Akademi Angkatan Laut dan Tentara Papua.
pada akhir tahun 1961, Belanda mendeklarasikan kemerdekaan negara Papua diberi nama West Papua. Organisasi Papua Merdeka ataupun OPM adalah gerakan separatis yang didirikan pada tahun 1965 yang menginginkan kemerdekaan Papua Barat dari kekuasaan Indonesia. OPM sendiri berpendapat bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan daerah lain di Indonesia maupun wilayah-wilayah Asia lainnya. Penyatuan wilayah tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 69 merupakan hasil kesepakatan antara Belanda dan Indonesia, di mana Belanda menyerahkan wilayah jajahannya kepada wilayah bekas jajahannya yang merdeka, yaitu Indonesia. OPM memandang perjanjian ini sebagai penyerahan dari satu penjajah ke penjajah lainnya. Pada tahun 1982, Dewan Revolusioner OPM didirikan dengan tujuan untuk menggalang dukungan dari masyarakat internasional terhadap perjuangan kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka, dalam hal ini OPM, mencari dukungan dari PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Kesenjangan sosial yang sangat tajam antara warga pendatang dan warga asli serta eksploitasi alam di bumi Papua yang membabi buta semakin menambah deretan alasan pembenaran gerakan separatis ini. Pemerintah pusat sudah mengupayakan pendekatan militer maupun pendekatan diplomatis yang lebih memilih untuk memerhatikan kesejahteraan para warga asli Papua yang masih banyak belum tersentuh dari hiruk-pikuknya pembangunan. Menurut Dinas Sejarah Militer Kodam 17 Cendrawasih, ada 5 sebab yang menjadi pemberontakan OPM. Pada aspek yang pertama yaitu aspek politik, pada masa pemerintahan Belanda, pemerintah Belanda menjanjikan kepada rakyat Papua untuk mendirikan suatu negara yang terlepas dari negara Republik Indonesia. Namun, pada seiring waktu, janji pemerintah Belanda itu tidak dapat direalisasikan sebab Irian Jaya harus diserahkan kepada Indonesia melalui perjanjian New York tahun 1962. Pada tahun 64 sampai tahun 66, keadaan ekonomi di Indonesia pada umumnya sangat buruk dan memberikan pengaruh yang sangat terasa di Irian Jaya. Penyaluran barang-barang kebutuhan pangan dan sandang ke Irian Jaya macet dan sering terlambat. Akibatnya dalam kondisi ini, Irian Jaya mengalami kekurangan pangan dan sandang. Kondisi yang dimana tidak pernah dialami oleh Irian Jaya sebelumnya pada saat masa pemerintahan Belanda. Yang ketiga adalah aspek psikologis. Rakyat Irian Jaya pada umumnya berpendidikan kurang ataupun rendah. Hal ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi emosi daripada pikiran kritis dan sehat dalam menghadapi suatu permasalahan. Kompromi dan dialog tidak digunakan sebagai alat perdamaian. Namun, masyarakat Papua sangat mengandalkan tradisi denda atau adanya timbal balik dari peristiwa yang sudah dilakukan. Darah dibalas dengan pertumpahan darah dianggap sebagai hukum yang adil pada beberapa konflik antar suku di Papua. Yang keempat adalah aspek sosial. Masyarakat yang terpinggirkan atau marginalisasi orang Papua merupakan faktor yang seringkali muncul sebagai dasar perbandingan kemakmuran maupun kesejahteraan. Persentase penduduk asli dan pendatang merupakan ukuran yang ditakutkan rakyat Papua, ialah penduduk asli Papua menjadi kaum minoritas yang dimana sebagian besar wilayah Papua dikuasai oleh pendatang. Aspek ideologis, di kalangan rakyat Irian Jaya hidup suatu kepercayaan tentang seorang pemimpin sebagai ratu adil yang mampu membawa rakyatnya kepada kehidupan yang lebih baik atau makmur. Contohnya adalah gerakan Koreri atau Hillstad yang dipimpin oleh M. Awam di daerah Biak. Adapun sebab-sebab pemberontakan gerakan Koreri adalah yang pertama adalah hendak meningkatkan dan mewujudkan janji Belanda yang tidak sempat direalisir akibat integrasi dengan Indonesia secara paksa dan tidak adil. Yang kedua adalah latar belakang sejarah Indonesia yang berbeda antara rakyat Papua Barat dengan bangsa Indonesia. Yang ketiga menjadi aspek krusial yakni tereksploitasinya hasil dari Papua Barat yang dilakukan secara besar-besaran untuk bangsa Indonesia, sedangkan rakyat Papua Barat tetap miskin dan juga terbelakang. Pemerintah Indonesia telah berusaha menyelesaikan konflik di Papua melalui berbagai langkah, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui negosiasi antara pemerintah dan masyarakat Papua, yaitu menghindari kekerasan yang sering memicu konflik. Dialog ini memungkinkan penyampaian ide dan perasaan dari semua pihak yang terlibat. Namun, konflik di Papua telah berlangsung lama dan berkembang, terutama setelah referendum Perpera yang malahan memicu pendekatan militer yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Perjuangan kemerdekaan Papua oleh OPM menggambarkan ketidakpuasan terhadap kontrol Indonesia dengan tuntutan untuk pemulihan hak atas tanah dan dampak negatif dari eksistensi Freeport yang dinilai tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
Pemilik hak ulayat seperti suku Amungme dan Kamoro telah meminta dukungan dari pemerintah untuk regulasi kepemilikan tanah dan saham Freeport. Kerusakan lingkungan akibat operasi Freeport juga menjadi perhatian yang mendorong pemerintah untuk menuntut devastasi saham. Perwakilan DPRD Papua mengajukan 8 tuntutan, termasuk dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua serta revisi Undang-Undang Otsus. Proses negosiasi dengan berbagai pihak masih berlangsung, tetapi mengalami kesulitan terutama dalam hal negosiasi dengan OPM yang merupakan tantangan besar. Selain itu, diskriminasi rasial juga menjadi masalah yang mendukung ketegangan. Sejak 1960, keinginan Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia terus ada. Proses negosiasi melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah dan tentara. Keterlibatan Freeport dalam isu ini menunjukkan dampak eksploitasi yang merugikan masyarakat lokal. Namun, upaya menyelesaikan konflik masih menghadapi tantangan karena kompleksitas tuntutan yang berbeda dari berbagai pihak.